Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Sandi Ika Pradana, NPM 1702010056 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang akan sedikit menjelaskan tentang landasan hukum penanganan cybercrime di Indonesia. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu cybercrime. Menurut Wikipedia, cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara daring, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit atau carding, confident fraud, penipuan identitas, pornografi anak, violence, dan lain-lain. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang. Pada tahun 2004, negara Indonesia menduduki peringkat pertama dalam kasus cybercrime, bahkan dinilai lebih berat dibandingkan negara lain, termasuk Amerika Serikat. Meski Indonesia menduduki peringkat pertama dalam cybercrime pada tahun 2004, akan tetapi jumlah kasus yang diputus oleh pengadilan tidaklah banyak. Dalam hal ini, angka dark number cukup besar, dan data yang dihimpun oleh Polri juga bukan data yang berasal dari investigasi Polri, melainkan sebagian besar merupakan laporan dari para korban. Melihat kondisi di atas, diperlukan suatu perangkat aturan yang khusus mengatur tentang kejahatan komputer dan perlindungan hukum terhadap pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi, agar dapat berkembang secara optimal. Untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas, pemerintah pada tanggal 21 April 2008 telah mengundang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Masuk yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Saat ini regulasi yang dipergunakan sebagai dasar hukum atas kasus-kasus cybercrime adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Dengan adanya Undang-Undang ITE ini diharapkan dapat melindungi masyarakat pengguna teknologi informasi di Indonesia. Hal ini penting mengingat jumlah pengguna teknologi internet yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Di dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang ITE disebutkan bahwa pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi teknologi dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masuk ke bab yang ketiga yaitu tindak pidana menurut Undang-Undang ITE. Ada 5 jenis tindak pidana yang termasuk dalam kategori cybercrime. Yang pertama, tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal. Yang kedua, tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan atau intervensi. Yang ketiga, tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang. Yang keempat, tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik. Yang kelima, tindak pidana tambahan. Kita masuk ke subbab yang pertama terkait tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal. Yang pertama tentang distribusi atau penyebaran, transmisi, dan diaksesnya konten ilegal. Ada berbagai macam tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE terkait hal ini. Yang pertama, kesusilaan yang diatur dalam pasal 27 ayat 1, perjudian pasal 27 ayat 2, penghinaan dan pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3, pemerasan atau pengancaman pasal 27 ayat 4, berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen pasal 28 ayat 1, menimbulkan rasa kebencian berdasarkan sara pasal 28 ayat 2. Masih dalam tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yang kedua adalah dengan cara apapun dengan melakukan akses ilegal. Ini diatur dalam pasal 30 Undang-Undang ITE.
Dan yang ketiga, intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik. Ini diatur dalam pasal 31 Undang-Undang ITE. Masuk ke yang kedua, tentang tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan atau intervensi. Gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik, data intervensi. Ini masuk ke dalam pasal 32 Undang-Undang ITE. Gangguan terhadap sistem elektronik atau sistem intervensi, pasal 33 Undang-Undang ITE. Dan yang ketiga itu tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang, itu diatur dalam pasal 34 Undang-Undang ITE. Yang keempat, tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik diatur dalam pasal 35 Undang-Undang ITE. Yang kelima, tindak pidana tambahan atau aksesor diatur dalam pasal 36 Undang-Undang ITE. Masuk ke bab 4, yaitu hukum positif lainnya. Dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang cybercrime tidak hanya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tetapi ada undang-undang lain yang dapat digunakan untuk menegakkan hukum tentang cybercrime di Indonesia. Salah satunya seperti dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE itu sendiri, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Yang ke-8, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 97 tentang dokumen perusahaan. Yang ke-9, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Dan yang ke-10, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.